Kembali lagi di Arya Bicara Ngono. Ngono ya ngono. Halo Selamat Pak datang Arya. Mas Siap. Helmi. Siap. Kabar Selamat baik? lama. Baik sekali, luar biasa. Terima kasih ya Mas sudah Ya. kerso ngobrol. Ya. Ini temanya tentang musik atau lagu, Ya. hubungannya dengan perkara kebinekaan atau Ya. toleransi, kemudian nanti arahnya ke Ya. politik. Siap. Kira-kira yang mau diobrolin apa Mas kalau ngomongin gitu kan? Oke. Jadi mungkin saya sebagai produser, pencipta lagu dan juga tentunya banyak bergerak di bidang seni ya, seni tapi lebih mikro lagi, saya banyak di musik tapi tidak hanya di musik. Saya termasuk orang yang percaya bahwasannya lirik lagu ya yang dikemas dalam musik ya, dalam notasi itu merupakan salah satu sarana yang paling dekat dan juga paling lekat dengan masyarakat untuk menyampaikan apapun itu. Kritik boleh, Boleh sekali, boleh sekali. penyemangat boleh. Boleh sekali, ya. Karena memang ketika ya, ini kita ibaratkan ya, ketika anak-anak muda dengerin pidato, itu bisa jadi mereka masuk kuping kiri keluar ke kuping kanan. Ketika substansi dalam pidato itu dikemas dalam sebuah lagu yang menarik, dalam komposisi musik yang menarik, bisa jadi substansi itu jadi lebih mudah diterima dan nempel, dan itu banyak sekali terjadi. Itu lebih ke jenis musiknya ya bisa. Enggak juga, sebenarnya apapun karena kan setiap musik itu sepanjang pengalaman saya punya penggemarnya masing-masing. Ada penggemar musik dangdut sendiri, penggemar musik pop sendiri, penggemar musik rock and roll sendiri, penggemar musik metal sendiri. Tapi kan di dalam semua jenis musik itu, selain instrumental tentunya, ada lirik yang disampaikan. Hanya alatnya yang berbeda-beda. Jadi kalau saya ibaratkan, lirik lagu itu substansi, terus kemudian musik dan notasi itu adalah alatnya. Kalau kita mau bikin masakan nih, bahan-bahannya itu lirik lagu, itu yang paling penting, value-nya. Terus kemudian pancinya, terus kemudian pisaunya itu merupakan komposisi lirik tersebut. Tapi komposisi kan nada. ada ini Mas, ada masa tertentu ya. Ya. Oh, ini jenis musik apa, genre apa Ya. gitu. Taruhlah di masa awal-awal pergerakan Ya. teman-teman pendahulu kita yang Ya. mendirikan bangsa ini kan lagu-lagunya jenisnya kayak march gitu kan. Ya. Jadi misalnya kemudian ada lagu-lagu perjuangan itu kan beda ya dengan lagu-lagu yang ada di zaman setelah itu. Artinya kemudian ada pop, ada kan beda gitu kan. Kalau dulu liriknya itu bisa untuk menyemangati, membuat orang bersatu, maka ada lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, kemudian untuk cita-cita kemerdekaan, maka kemudian senior WR Supratman itu menciptakan lagu Indonesia Raya gitu kan. Apakah kemudian kalau sekarang juga masih bisa digunakan, Mas? Oke, jadi musik itu seperti fashion kalau buat saya. Jadi sepertinya terus ada tapi berputar terus. Biasanya kegemaran misalkan kita nggak usah terlalu jauh ya. Ketika kita bicara tahun 90-an, orang cenderung suka dengan dari tahun 70-an deh. 70-an orang suka dengan musik rock, glam rock misalkan. Terus kemudian tahun 80-an orang banyak mendengarkan musik disco. Tahun 90-an orang mulai mendengarkan musik alternatif. Ya. Tahun 2000-an bergeser lagi, alternatif itu ada pop dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia bahkan muncul musik Melayu. Pada waktu itu tidak ada, orang tuh buat sebagian besar orang dengerin musik Jawa yang sekarang viral itu nggak menarik sama sekali. Terus kemudian tahun 2010-an awal di Indonesia misalkan lagi booming boy band dan lain sebagainya. Terus kemudian bergeser lagi 5 tahun setelahnya muncul musik-musik indie, musik-musik yang unik. Kemudian bergeser lagi menjadi musik-musik bernuansa pop yang dinyanyikan oleh penyanyi solo. Nanti akan berputar lagi, ini kembali lagi ke tahun 90-an lagi. Jadi memang ketika kita bicara musik itu, kemasannya itu orang pasti akan bosan. Tapi tidak dengan substansinya. Lirik ketika orang bicara cinta ya pasti akan ada terus. Oh, berarti kalau misalnya ada lirik bisa dilakukan dengan
dinyanyikan dengan genre macam-macam tuh. Bisa ya, benar. Jadi menurut saya ya, menurut seorang Yunani ilmi tidak ada, orang kan selalu bilang lagu jazz ya, tapi saya cenderung menilai ini bukan lagu jazz tapi musik jazz. Ya. Karena lagunya bisa dengan yang lain ya. Jadi lagu itu lagu yang bisa dibilang jazz, rock, pop itu adalah komposisi musiknya, tapi bukan pada liriknya. Lagu yang sebuah lagu nih, ini bisa kok diaransemen dengan musik jazz, bisa diaransemen dengan musik pop, bisa diaransemen dengan musik rock, bisa diaransemen dengan komposisi misalkan Timur Tengah dan lain sebagainya tanpa merubah substansi dari lirik itu. Termasuk juga ketika ini akan kita bawa ke jazz, berarti ada aksen-aksen yang harus kita bawa ke arah situ. Oke Mas, itu sepintas ya tentang lagu dan musik. Nah, ketika jenengan nyiptakan lagu gitu kan, lagu jenengan tuh kebanyakan menceritakan apa toh? Mau pesan apa yang mau disampaikan sebenarnya? Oke, jadi saya sebagai pencipta lagu memang lagu-lagu yang saya tulis itu sangat variatif. Saya mungkin berani klaim ya, semoga tidak salah. Saya salah satu atau sedikit sekali dari pencipta lagu yang menulis lagu dengan paling banyak variabelnya. Saya bikin lagu anak-anak, saya bikin lagu Jawa, saya bikin lagu R&B, saya bikin lagu rap, saya bikin lagu mars, saya bikin lagu himne, saya bikin jingle banyak, tapi tentunya juga ada lagu-lagu pop ya, yang mungkin beberapa lagu orang juga banyak yang tahu. Saya bikin lagu dengan nuansa cocok untuk musik rock, saya bikin lagu yang cocok untuk nuansa jazz dan lain sebagainya. Makanya saya bikin lagu berbahasa Arab. Jadi mungkin salah satu mencipta lagu dengan variabel paling banyak lah. Isinya kebanyakan tentang apa? Yes, kalau secara lirik, ya ini tadi nyambung ya. Termasuk itu tema yang saya angkat cukup banyak. Lagu anak-anak tentu saya bercerita tentang bagaimana anak-anak ini bercerita sesuai usia mereka. Jadi ketika saya bikin lagu anak-anak, saya membayangkan saya menjadi mereka. Tentang imajinasi, tentang bagaimana mereka berteman, tentang bagaimana mereka bermain dan lain sebagainya. Ada juga tentu yang mungkin sedikit banyak orang tahu, saya juga nulis lagu banyak tentang toleransi dan perdamaian. Itu cukup banyak. Saya juga banyak bikin lagu dengan lirik kebangsaan juga banyak. Tentunya juga dengan cinta-cinta pada umumnya juga saya bikin. Nah, ketika jenengan misalnya tadi menulis lagu tentang toleransi, sebenarnya apa yang menjadi spiritnya? Yang mau disampaikan ke pendengar itu apa sebenarnya? Toleransi itu, saya sangat-sangat senang sekali dengan kata-kata Quraish Shihab ya, ketika beliau menyampaikan tentang toleransi itu kan mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Dan ini satu quote yang buat saya menarik sekali. Ketika kita bicara toleransi, kita bisa mengibaratkan seperti komposisi musik. Ya, kita bayangkan orang bikin musik tapi nadanya sama semua, nggak jadi indah. Do semua. Iya, do semua. Ataupun re semua, re, tekan tua tidak menyenangkan. Tapi sebuah komposisi lagu itu menjadi indah karena ada do-nya, ada mi-nya, ada sol-nya, ada re-nya. Bahkan di komposisi gamelan pun sama. Ya, ada notasi-notasi yang berbeda ketika dimainkan. Ini baru satu komposisi, yaitu notasi aja, itu sudah indah. Beda lagi ketika kita bicara orkestrasi. Orkestrasi itu komposisinya lebih banyak lagi, tidak hanya notasi, ada ritmis, ada dari ritmis A, B, C kita gabungkan, notasi A, B, C itu berbeda lagi, ada suara 1, 2, 3 itu nggak ada yang sama. Dan lebih indah gitu. Lebih indah dibanding yang mono. Yang sama semuanya. Saya pikir sama ya, ketika saya banyak bikin lagu juga tentang taman. Lagu anak-anak ini banyak saya kasih insight melalui lagu-lagu saya tentang toleransi tapi dengan bahasa mereka. Misalkan kalau kita bermain ke taman, bunganya mawar semua itu ya indah, tapi nggak seindah seandainya dalam taman itu ada bunga mawar, bunga melati, macam-macam. Itulah yang bikin indah sama dengan Indonesia gitu. Emang ada apa dengan Indonesia kalau ngomong tiba-tiba Indonesia? Apakah Indonesia? Ya, saya meyakini ya, dan bukan meyakini, tapi ini merupakan fakta di lapangan. Indonesia merupakan negara dengan keragaman terbesar di dunia. Salah satu negara dengan keragaman terbesar di Indonesia. Dan justru itulah yang harusnya jadi kekuatan terbesar di Indonesia gitu loh. Ketika di Indonesia ini kebayang nggak ya, kita ini ada begitu banyak suku, ada begitu banyak ras,
Ada begitu banyak agama loh, dan kita ini selama bertahun-tahun tidak hanya bertahan tapi berkembang. Banyak negara ya di tempat-tempat lain, di sudut lain, mereka cuma punya satu agama aja ruwet gitu. Kita ini sudah bertahun-tahun hidup dalam keragaman agama, dalam keragaman suku, dalam keragaman ras, dalam keragaman warna kulit, dan berkembang, bertumbuh. Banyak negara lain yang mencoba menginvasi negara kita dengan pola pemikiran tertentu, yang bahkan dengan satu agama aja mereka bermasalah. Nah, gini Mas, ini kan 2024 gitu kan, Ya. itu kan menjelang pemilu ya, Ya. Kita 14 Februari itu kan Ya. hari pemilu gitu kan, coblosan gitu, kita memilih. Nah, Yang dicoblos apa? yang dicoblos kan ada DPRD 1, DPRD 2, DPR RI, kemudian ada DPD RI, dan juga nggak lupa gitu kan, coblos presiden dan wakil presiden. Nah, banyak tawaran, Ya. banyak tawaran. Nah, jenengan misalnya sebagai seorang musisi, Ya. ketika punya presiden tuh pengen presiden yang kayak mana? Ya. Oke, ini- Ketika punya anggota dewan tuh punya anggota dewan yang kayak mana gitu? Gimana Mas? Ini menarik ya, karena saya selalu percaya sebenarnya ya, orang-orang awam seperti saya, mungkin di dunia politik saya awam, saya tidak punya kepentingan apapun secara personal, dan orang yang seperti saya ini lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang politik yang punya kepentingan. Oke ya, orang-orang yang seperti saya dengan pekerjaannya masing-masing yang tidak punya kepentingan selain harapannya Indonesia lebih baik itu sebenarnya lebih banyak. Ya, sehingga saya pikir suara yang lebih banyak ini ya, yang lebih banyak ini sudah saatnya ya, walaupun ini terus di Indonesia terus harus ada pendidikan tentang politik, saatnya memang keluar. Jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang diam melihat segalanya baik-baik saja atau tidak baik-baik aja gitu loh. Ketika ditanya pimpinan seperti apa, orang awam seperti kita ini pasti harapannya satu, kita itu selalu pengen punya pemimpin yang jujur. Yang Wes, jujur. ning Indonesia ini nomor satu kejujuran gitu loh. Banyak wong pinter seriously, tapi saya selalu shock hampir setiap hari ketika melihat berita-berita tentang korupsi. Saya hampir ya dalam tanda kutip hampir wis luweh lah dengan bagaimana kita tahu pejabat-pejabat baik eksekutif ataupun legislatif ini korupsi gitu loh. Ini kan ironis sekali bagaimana masyarakat umum seperti saya, seperti teman-teman yang lain ini kerja siang malam cari penghidupan ya, baik itu yang satu pekerjaan atau mungkin yang notabene pekerjaannya lebih berat daripada kita, kemudian mereka membayar pajak ya kan, bayar pajak dengan sangat baik, ternyata uangnya dikorupsi, itu kan menyakitkan sekali. Tentu buat saya nomor satu adalah jujur. Guys, itu kunci untuk Indonesia ya, kecuali negara lain mungkin sudah ada yang melewati fase itu. Jadi yang jadi presiden butuh kejujuran ya? Butuh nomor satu. Yang jadi dewan butuh jujur? Jujur nomor Jujur. satu. Saya tadi menyampaikan kejujuran itu apa ya, yang saya menyakitkan tidak hanya di ya keduanya, di eksekutif juga banyak kasus, di legislatif juga banyak kasus gitu loh. Bahkan mungkin di tataran lain juga banyak kasus. Ini kan menyedihkan sekali loh. Negara kita ini nomor satu, saya pikir kita tidak usah bicara muluk-muluk lah. Kita pejabatnya jujur itu sudah baik ya. Kita tidak perlu berbicara seperti negara lain yang melampaui kita. Kita jujur, setidaknya dengan kejujuran sudah meminimalkan atau memangkas kemiskinan. Saya meyakini itu. Berarti bisa pesen lagu besok temanya tentang kejujuran Bisa. ya? Jujur tidak dalam pikiran, kalau kata Mas Arya ini. Kenapa ini Enggak, itu sama kata-katanya Pram ya? Oh, kata-katanya Pram ya. Enggak, kata-katanya Pram yang asli itu kan adil tidak dalam Iya. pikiran. Saya rubah dikit, jujur tidak dalam pikiran. Keren. Jadi poin utama ketika ditanya pemimpin, jujur. Jujur itu lekat dengan apa? Dengan adil. Adil itu lekat dengan apa? Adil itu tentu lekat dengan bagaimana pemimpin kita itu melihat keberagaman itu dengan priority yang sama. Misalkan orang yang melihat di atas di sini ada warna kulit A, warna kulit B, warna kulit C, warna kulit D, ya. Terus kemudian beragama A, beragama B, beragama C, beragama D. Keadilan ini sudah jadi pemikiran banyak orang ya. Adil itu tidak berarti berlaku sama antara yang satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik versi untuk tipikal yang ini.
Itu menurut saya sudah lebih cukup, lebih dari cukup gitu. Jadi jujur harus diimbangi adil karena masyarakat Indonesia ini sangat variatif. Bagaimana kita menghadapi masyarakat Tionghoa, bagaimana kita menghadapi masyarakat Muslim, bagaimana kita menghadapi umat Kristiani, bagaimana kita menghadapi penghayat, ini misalkan dari segi agama, bagaimana kita menghadapi orang Jawa, bagaimana kita menghadapi orang Kalimantan, ini punya diferensial. Tapi saya pikir bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan yang terbaik untuk golongan tertentu. Semuanya jadi dapat yang baik-baik semua. Jadi bisa merangkai yang berbeda-beda seperti merangkai notasi. Yes, ya? benar sekali Pak Arya. Nah, masalahnya kan sekarang tidak semua orang itu bisa berpikir seperti jenengan gitu kan. Banyak orang itu berpikir bagaimana ketika saya bisa terkenal karena lagu, maka kemudian saya bisa menggunakan untuk apa gitu. Sedikit orang yang berpikir kayak jenengan di teman-teman itu. Jadi jangan-jangan jenengan otaknya selangkah lebih maju. Nanti kesepian loh Mas di sana. Jadi ini menarik ya. Memang salah satu hal yang selalu saya sampaikan juga kepada anak-anak kita. Saya juga kebetulan di perusahaan kami juga mengelola ratusan anak-anak. Salah satu hal sederhana memang anak-anak atau siapa itu butuh panutan. Panutan itu bukan hanya soal, ini ketika kita bicara musik ya tadi ya, panutan itu bukan hanya soal bagaimana mereka berkesenian, tapi juga bagaimana mereka berpikir. Saya kasih contoh misalkan, Mas Hilmi, kenapa kok Mas Hilmi banyak menulis lirik-lirik lagu tentang toleransi dan juga tentang perdamaian. Saya penggemar Gus Dur, terus terang saya penggemar Gus Dur. Gus Durian. Ya walaupun saya tidak aktif dalam organisasi tersebut, tapi saya sangat penggemar Dur, dan itu cukup sangat cukup sangat memberikan banyak pengaruh dalam cara berpikir saya dan juga tokoh-tokoh yang lain. Makanya saya berharap di 2024 tadi nyambung ya, kita juga punya tokoh itu yang begini, ketika saya sebagai rakyat itu melihatnya bangga. Nah, harapannya seperti itu ya, bangga, presidenku ini, wakilku ini sudah sangat cukup, dan saya pikir ini yang diharapkan bukan hanya saya ya awam, tapi kebanyakan orang seperti itu. Makanya orang-orang awam ini, karena kan di era demokrasi ini bedanya dengan non demokrasi ya, maaf ya, suara orang S1 sama suara S2 sama suara anak SMA sama suara anak kuliah nilainya sama. Anak nggak sekolah tapi usia cukup nilainya sama. One man one food. Iya, ini ada ya, kalau buat saya seperti makan buah simalakama, betul ya Mas Teh. Ya mungkin ada baiknya tapi belum tentu baik kalau masyarakatnya belum siap. Tapi kalau nunggu siap kapan? Nunggu siap itu kan harus disiapkan. Orde Baru sudah 32 tahun, tidak menyiapkan kok. Nah, sekarang di masa reformasi ini sudah berapa tahun? Orde Baru 32 tahun, reformasi sudah 25 tahun. 24. 25. Iya, benar. 25, hampir 25. Iya, 25. 25. Sudah 25 lebih. Karena kan itu Mei ya. Mei. Sekarang sudah bulan ini. Artinya kan butuh persiapan. Nah, sebenarnya ketika ngomong persiapan orang untuk menerima perbedaan, itu kan gampang Mas kalau cuma ngomong gitu ya, tapi dalam skill susah gitu kan. Banyak orang bisa menciptakan lirik, tapi untuk membuat menjadi lagu kan tidak semua orang bisa Mas. Nah, ketika politisi itu bisa membuat lirik-lirik tapi kemudian tidak bisa mengaransemen menjadi sebuah lagu, kan itu kan kayak janji-janji kosong. Jadi ngapain kata-katanya bagus ininya, Bu. Ya kalau itu dibuat puisi mungkin juga enak didengar, tapi ketika hanya tulisan lirik itu kan nggak enak gitu kan. Nah, tugasnya dengan sebagai musisi bisalah merangkai sehingga menjadi orang bisa mendengar. Nah, politisi hari ini kan banyak yang istilahnya gimana, karbitan, ilmu politiknya juga relatif kurang gitu. Tapi karena dia punya uang di masa sekarang, maka dia kemudian bisa dengan kekuatannya bisa membeli sesuatu yang dia butuhkan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang
patut Iya, bagus untuk dipilih. Nah, kalau menurut jenengan Mas, sekarang ini teman-teman musisi ini kalau mencari sosok wakil iya. terutama di DPR ya, DPR RI, itu mencari sosok yang seperti apa? Apakah yang paham tentang musik aja atau kemudian paham tentang musik dan impact-nya buat pencipta lagunya, buat kru-kru yang lain, karena kan kemudian ngomong tentang hak kekayaan intelektual, hak paten, itu kan penting ya Mas. Ya. Nah, apakah yang sekarang ini sudah ada? Kalau sudah ada, seberapa? Ya. Kalau belum, harapannya yang 2024 wakilnya kayak mana Mas? Ya, siap. Ini menarik sekali pertanyaan dari Mas Arya ya. Yang pertama adalah tidak hanya buat musisi, tapi buat semua orang ya. Ketika kita bicara tentang wakil yang kita harapkan ya, yang pertama buat kita semua nanti yang akan milih ini jangan sampai tertipu oleh kemasan. Itu nomor satu. Tapi ini zaman kemasan loh Mas. Makanya itu, ini menarik ya. Jadi harus jeli-jelinya kita. Kenapa? Saya itu selalu percaya ya, bukan hanya sekarang aja, tapi sejak lama selalu percaya banyak orang-orang yang lebih kompeten, banyak orang-orang yang lebih punya kemampuan, banyak orang-orang yang lebih punya value daripada si A, si B, si C, entah itu dalam eksekutif atau legislatif. Tapi baik dari masyarakatnya atau dari partainya itu selalu, bukan selalu ya, tapi terkadang yang diambil adalah nilai popularitasnya. Sedangkan yang populer itu belum tentu berkapasitas. Sama dengan ketika milih legislatif, ya. Terus yang dibutuhkan apa sebenarnya ketika kita bicara tentang Mas Hilmi, yang diharapkan teman-teman seniman ini apa terhadap legislatif? Buat saya legislatif yang paling dibutuhkan adalah yang mendengarkan dan juga merealisasikan. Kenapa mendengarkan dulu Pak ini? Seorang legislatif itu kan tidak makhluk yang maha bisa, bukan orang yang maha segalanya bisa. Oleh karena itu poin pertama adalah mendengarkan. Ketika ada keluhan masalah musik misalkan, masalah hak cipta, masalah kebutuhan seorang pencipta lagu yang lagi viral misalkan, dengarkanlah pencipta lagu. Karena pencipta lagu lebih paham. Ketika ada lagi masalah tentang kesehatan, ya dengarkanlah orang yang ahli kesehatan. Ketika ada lagi masalah tani, dengarkanlah para petani yang paham di lapangan, yang pertama kali mendengar. Tapi jangan juga hanya mendengar saja, tapi bagaimana hal tersebut kemudian diselesaikan dalam suatu hal yang real gitu. Jadi pertama kali mendengar dulu, karena kan namanya wakil ya. Wakil itu berarti seorang wakil itu dia mewakili berbagai golongan, mewakili petani, mewakili seniman, mewakili pelajar, mewakili guru, mewakili apapun itu dengan kapasitasnya masing-masing. Otomatis dia harus bisa mendengarkan orang dengan kapasitas yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kalau itu bisa mendengarkan, bisa. Tapi kan kemudian harus ada deal-deal di internal toh. Oh, ini ngomongin apa toh? Oh, ini ngomongin musik. Seberapa sih keuntungan bermusik gitu kan? Oh, ternyata dia enggak, ya walaupun mereka juga pemusik, mereka juga orang-orang seniman, tapi kan faktanya sudah banyak toh. Ada berapa sih teman-teman yang seniman yang sudah di DPR RI? Lebih dari 10 loh. Tapi faktanya kan juga ketika melakukan sebuah kerja-kerja legislasi juga butuh dukungan suara yang banyak. Ternyata teman-teman yang ada sekarang juga kurang gitu. Artinya itu yang kelihatan gitu ya. Nah, sekarang jenengan sudah punya wakil, pemusik atau budayawan. Yang petani itu kan nggak pernah ada petani yang kemudian dia menjadi dewan. Kalau ini Gojek sudah ada ya kemarin yang kasus Medan gitu kan. Tapi kemudian misalnya dosen yang jadi dewan itu banyak gitu kan. Nah, apakah sistem sekarang tentang dapil daerah pemilihan itu misalnya dapil ini di Jogja gitu, di Jogja itu untuk DPR RI satu dapil, enak aja ada 5 kabupaten kota itu satu dapil dengan sekian orang untuk mewakilinya. Di
di provinsi ada sekitar 7 dapil kalau nggak salah. Kemudian di kabupaten ya banyak lah, ya ada sekitar masing-masing mungkin 6 atau 5 gitu kan. Nah, itu kan karakternya beda-beda, Mas. Taruhlah kita di mana kota gede gitu kan. Di kota gede atau taruhlah kita di Umbul-Harjo atau taruhlah kita di Banguntapan gitu kan. Ini misalnya satu dapil misalnya ya, tapi bukan satu dapil. Kan tidak pemusik semua. Tidak petani semua, tidak guru semua. Maka kemudian tapi ada beberapa yang dipilih. Nah, pengalaman jenengan, apakah di sekitar jenengan ketika memilih itu sudah berdasarkan kepentingan untuk mereka atau hanyakah karena kepentingan umum di sekitarnya? Oh, saya milih Helmi karena yang lain juga milih Helmi, ataukah seperti itu atau gimana kalau pengalaman jenengan? Oke. Jadi saya pikir ketika kita bicara tentang bagaimana saya bukan mewakili ya, saya sebagai seorang seniman selama ini ketika memilih, memang harus kita akui terkadang ketika orang-orang yang duduk di kursi-kursi yang bisa menentukan kebijakan itu ya, itu adalah orang-orang yang memiliki perasaan yang sama, pengalaman yang sama, itu pasti pengaruh karena mereka setidaknya memahami. Misalkan saya cukup harus mengapresiasi dewasa ini memang budayawan dan juga seniman musik itu cukup banyak ya yang menduduki kursi-kursi tertentu gitu loh. Itu pasti pengaruh. Walaupun memang ketika kita bicara di daerah itu belum sebanyak ketika di RI, itu memang belum sebanyak. Gini Mas Helmi, jenengan kan seniman, gitu kan. Nah sekarang kan seniman yang sudah menjadi anggota legislatif itu kan lumayan ada. Lumayan banyak ya. Di beberapa tempat bahkan ada yang menjadi kepala daerah kan gitu. Nah, harapan jenengan sebenarnya ketika sudah ada teman-teman seniman yang di sana, itu apa? Apakah sudah tercapai harapan jenengan ataukah kemudian belum? Kalau belum itu kurangnya di mana? Kalau sudah yang perlu ditingkatkan apanya ini? Siap. Jadi mungkin menjawab pertanyaannya Mas Arya, saya coba balik paradigmanya dulu ya. Jadi buat teman-teman, kenapa ini pentingnya kita semua perlu terlibat ya dalam situasi politik. Seberapa persen pun itu, karena begini, sekeras apapun suara kita, sekeras apapun lagu-lagu kita, sekeras apapun gerakan bawah tanah kita, tetaplah yang menentukan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap banyak orang itu tetap orang-orang yang punya jabatan. Benar ya? Oleh karena itu kita memilih ataupun kita pada akhirnya memutuskan diri untuk menjadi wakil itu menjadi penting. Karena memang ketika kita memilih berarti kita memberikan suara kita untuk orang yang punya wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan publik. Ketika kita mencalonkan pun berarti kita siap untuk menjadi orang yang setiap hal yang kita diskusikan, kita rapatkan berpengaruh terhadap banyak orang. Nah, terus bagaimana dengan sekarang, situasi sekarang? Pengaruh pasti. Dengan keberadaan mereka pasti pengaruh. Setidaknya kan orang-orang yang menjadi wakil kita ini, yang mereka punya latar belakang yang sama, mereka tahu tentang satu situasi bisnis industri musik itu seperti apa. Sehingga cara bermain caturnya jadi paham gitu loh. Terus kemudian yang kedua, mereka juga mengerti, merasakan pahit manisnya hidup sebagai seorang seniman. Yang ketiga, nyambung dari tadi yang kita bicarakan di awal, musik itu bukan hal sepele. Ya, jutaan orang itu nangis loh ketika di lapangan sepak bola nyanyi Indonesia Raya, itu bangga sekali. Dan tidak cara yang nangis. Orang dengerin pidato belum tentu tersentuh, tapi orang dengerin Indonesia Raya itu semuanya tersentuh. Saya cerita sedikit mungkin nambahinnya Mas Arya ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke sebuah puskesmas ya. Jam 10 pagi kan sekarang ada ya di Jogja. Diputarkan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dan bernyanyi. Itu naluriah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangga terhadap negaranya, itu naluriah. Orang nggak peduli kamu partainya apa, agamanya apa, berdiri dan begini Indonesia Raya itu naluriah. Dan itulah seberapa pentingnya seni juga untuk menggugah naluriah di dalam jiwa orang. Enggak, yang pertanyaan yang tadi, harapan jenengan itu
terhadap teman-teman yang sudah menjadi dewan atau besok teman-teman yang mencalonkan lagi jadi dewan, supaya jenengan sebagai pemusik, ya kan, sebagai seorang seniman itu tercover apa yang jenengan inginkan dari kehadiran negara itu apa? Tadi sebenarnya sudah saya jawab. Yang pertama sebenarnya dengan kehadiran mereka sedikit banyak sudah mulai kemarin kayak misalkan undang-undang tentang apa hak cipta ya, tentang bagaimana hak cipta itu berpihak kepada siapa itu sudah mulai dibicarakan kembali, sudah cukup mendukung. Saya kebetulan pencipta lagu, banyak orang yang membawakan lagu saya. Dengan adanya undang-undang itu, jika nanti ya undang-undang ini semakin detail, semakin keberpihakannya semakin jelas kepada yang pengampunya, ya seperti misalkan pencipta lagu adalah orang yang paling punya hak terhadap karya itu. Misalkan kita bikin sebuah pertunjukan, oh sudah ada EO-nya, sudah ada penyanyinya, sudah ada penontonnya, tiketnya sudah habis, kalau nggak ada lagunya mau ngapain? Nah, jadi menjadi penting pemilahan kepentingan pencipta lagu, penyanyi, event organizer, ini kan semuanya juga bisa diatur dalam undang-undang tentunya kan. Ini tentu yang itu sudah diatur belum Mas dalam undang-undang? Sudah, cuman kan kemarin ada undang-undang yang rancu. Oh, ada yang ya, rancu. Undang-undang menarik karena undang-undang ini apa ya? Yang satu dalam satu undang-undang itu kok bisa-bisanya satu undang-undang itu punya dua keberpihakan. Harusnya undang-undang kan keberpihakannya, kalau kita nih misalkan saya bikin lagu itu kan berarti punya pencipta lagu, orang yang paling berhak. Tapi bagaimana ketika lagu itu dikeluarkan menjadi hak penyanyinya. Jadi penyanyi itu berhak membawakan lagu itu ya dimanapun tempatnya, selama dia membayar ke lembaga LMKM kepada kolektif. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat lucu sekali gitu. Harusnya ke pencipta lagu. Aturannya yang berbenturan. Jadi aturannya itu berbenturan. Di satu sisi aturan undang-undang itu menyatakan bahwasannya pencipta lagu punya hak penuh ya, kurang lebih seperti itu. Di satu sisi ketika lagu itu sudah dilepas, semua orang berhak menyanyikannya. Terus letak haknya di mana? Ini kan berbenturan. Ya. Nah, ini beberapa hal seperti itu yang saya pikir dengan harapan saya ke depan ini makin rapi, sehingga seorang pencipta lagu yang ketika sudah melahirkan satu lagu boom gitu kan, itu sudah bisa tidak ada lagi kasusnya pencipta lagu kekurangan. Karena saya pikir industri kreatif, industri musik ini kalau dikelola dengan benar dan negara terlibat, selagi negara terlibat ya, ini besar sekali, sangat besar. Putaran uangnya ya? Sangat besar sekali, karena ketika kita bicara ini mungkin lebih spesifik lagi, ada industri lagu, ada industri konten. Industri lagu ini jauh lebih besar. Karena industri lagu itu seperti MLM. Satu lagu itu bisa melahirkan turunan yang banyak sekali. Bisa di cover, bisa ada off-air-nya. Kalau konten sekali, boom, penontonnya banyak, selesai itu. Tapi kalau lagu kan nggak ada habisnya. Salah satu negara yang berhasil ya terlibat di dalam industri seni dan menjadi besar ya, salah satunya Korea Selatan. Ya kan? Itu salah satu negara yang berhasil melibatkan diri dan akhirnya menjadi devisa yang luar biasa. Jadi saya berharap para pengampu kebijakan ini sebenarnya sudah ya, tapi semakin melihat sisi itu saya pikir akan jadi luar biasa sekali. Saya kasih contoh terakhir ini tentang bagaimana industri seni itu punya peran penting. Kita lihat misalkan Amerika. Ya. Amerika bukan satu-satunya negara dikuasa, tapi mengapa paling ngetop? Karena industri populernya itu masuk ke semua negara. Hollywoodnya besar sekali, sehingga paradigma manusia di dunia ini sebagian besar Amerika udah selesai. Itulah pentingnya industri seni gitu loh, termasuk Inggris juga sama, industri seninya luar biasa sekali. Berarti untuk presiden, untuk teman-teman DPRD, DPR RI nanti kemudian kalau kita bisa membangun industri seni, maka kemudian harapannya perputaran uang menjadi semakin besar dan kemudian Indonesia akan menjadi pusat budaya, pusat kesenian dunia gitu. Berat juga Mas ya. Ya karena kan ketika kita bicara seni, tentu tadi ada lirik tadi balik ke depan kan, bagaimana lirik kan sastra ya, sastra merupakan salah satu jalan kebenaran ya, di antaranya ada filsafat, agama dan lain sebagainya. Oke Mas, closing ya. Ya. Kira-kira kalau jenengan kan seniman, milih orang yang tahu seni, milih orang yang memperjuangkan seni, hak-hak kaum seniman. Nah, pesan jenengan misalnya untuk selain yang ini, selain teman-teman seniman,
Jadi misalnya pesan untuk petani, apakah harus milih yang tahu tentang pertanian atau tinggal di daerah pertanian? Yang tahu kesehatan, apakah harus memilih orang yang tahu kesehatan dan memang membidangi kesehatan atau seperti apa, Mas? Pesan jenengan. Ya, oke. Ini buat semua yang paling sederhana aja, dari yang paling sederhana minimal ini yang paling ketok ya, karena kan seperti tadi yang disampaikan Mas Arya luar biasa sekali tentang sekarang kan eranya politik kemasan ya. Ya, tapi minimal yang paling bisa kita lihat adalah jangan sampai teman-teman yang akan milih tertipu dengan money politik. Itu dulu, itu paling sederhana. Paling sederhana yang paling ketok, jangan sampai suaramu itu dibayar dengan uang. Itu paling sederhana dari itu dulu. Karena itu yang paling ketok. Yang kedua adalah ketika itu dulu sudah, karena kadang-kadang begini Mas Arya, sebenarnya sudah ada pilihan nih, gara-gara esok-esok serangan fajar, nah iya kan? Lah, kan mending tetap milih serangan fajarnya diterima, kan gimana kalau gitu? Masakan. Enggak, karena kan diberi, Mas. Iya, enggak salah juga. Diberi itu kan wajib untuk diterima. Kasihan yang memberi ya. kan. Sodakoh katanya kan gitu. Yang salah yang ketika diberi terus jadi ngetut kisih beri itu ya. Ya diberi ya terima saja, tapi pilihan tetap Sesuai hati nurani. pada kepentingannya kan gitu. Ya. Terus yang kedua mungkin buat teman-teman yang akan milih tidak hanya seniman ya, tapi siapapun mungkin sangat dibutuhkan sekali suara dari teman-teman semua ya. Karena politik tidak, kalau kita semua tahu politik bukan untuk memilih pemimpin yang paling baik, tapi untuk menghindari yang paling buruk berkuasa. Iya, kata-kata Butet hari ini ya kayaknya ngutip dari Romo Magnis. Ya. Oke Mas Helmi, terima kasih Senang atas sekali waktunya. saya. Thank you my Matur friend. nuwun. Mas Arya, sukses selalu. Siap. Oke teman-teman, pembicaraan kita sudah selesai di sesi ini. Kemudian kita akan kembali lagi ketemu di episode berikutnya di Arya Bicara Ngono. Ngono ya ngono.